Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, akan melakukan penyuluhan dengan topik isi piringku untuk wanita usia subur. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Walaupun penyuluhan ini dilakukan secara daring, kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai acara penyuluhan ini. Sebelum kita memulai materi topik penyuluhan ini, kami memiliki pertanyaan. Tahukah Anda slogan gizi di Indonesia? Masyarakat mengenal slogan gizi di Indonesia yaitu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna yang kita kenal selama ini adalah bahwa dalam setiap kali makan harus ada nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Tetapi, karena tidak ada anjuran berapa banyak porsi yang harus kita konsumsi, maka ini dirasa tidak memenuhi. Karena tidak cukup hanya sehat dan sempurna saja, tetapi perlu adanya keseimbangan. Sehingga slogan gizi Indonesia sudah berubah. Slogan gizi di Indonesia sudah berubah menjadi isi piringku. Isi piringku adalah suatu kampanye yang mengingatkan kepada masyarakat bahwa di dalam mengkonsumsi makanan, kita membutuhkan adanya keseimbangan. Karena dengan adanya keseimbangan, kita dapat terhindar dari gizi kurang dan gizi lebih. Pengertian dari isi piringku adalah panduan berapa banyak porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring. Tujuannya adalah untuk memenuhi gizi seimbang. Dalam satu piring terdiri dari setengah makanan pokok dan lauk pauk, dan setengah lainnya adalah buah-buahan dan sayuran. Yang dimaksud sebagian itu masih ada pembagiannya lagi, yaitu sebagian isi piring yang terdiri dari makanan pokok dan lauk, untuk sepertiganya adalah lauk, dan 2/3-nya adalah makanan pokok. Dan untuk sebagian piring yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, untuk 2/3-nya adalah sayur, dan 1/3-nya adalah buah. Makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia. Makanan pokok beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal. Makanan pokok atau sumber karbohidrat seharusnya tidak hanya terbatas pada olahan beras saja, karena selama ini kita mengenal kalau tidak makan nasi, kita menganggap diri kita belum makan. Padahal, makanan pokok itu berasal dari banyak, seperti ubi, ketela, kentang, dan jagung. Lauk pauk. Lauk pauk adalah sumber protein yang terdiri dari pangan hewani dan nabati. Bermanfaat sebagai zat pembangun dan pengatur, serta membantu reduksi zat besi dalam tubuh. Sumber lauk hewani yang sering kita jumpai adalah daging, yaitu daging sapi atau daging kambing, kemudian ada ikan dan hasil laut, dan ada unggas yaitu ayam dan bebek dan telur. Namun, harus kita ketahui bahwa makanan hewani ini biasanya mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi, sehingga pada orang dewasa konsumsi daging perlu dibatasi. Jadi kalau mau mengkonsumsi lauk hewani, disarankan untuk mengkonsumsi daging putih seperti ikan atau ayam. Lauk nabati. Lauk nabati memiliki kelebihan yaitu harganya terjangkau dan mengandung lemak jenuh yang tidak tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Lauk nabati yang sering kita jumpai di masyarakat adalah tahu, tempe, dan produk dari kacang-kacangan lainnya. Sayuran. Sayuran adalah pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi, sumber vitamin, dan mineral. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah sebagai lalapan dan lainnya memerlukan proses pengolahan seperti dikukus, ditumis, ataupun direbus. Sayuran yang sering kita jumpai di masyarakat adalah sawi, wortel, kangkung, bayam, brokoli, dan buncis. Buah. Buah adalah sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Buah yang sering kita jumpai di masyarakat adalah pisang, jambu, melon, jeruk, semangka, dan pepaya. Isi piringku juga menekankan pembatasan gula, garam, lemak dalam sehari, yaitu 4 sendok makan gula dalam sehari, 1 sendok teh garam dalam sehari, dan 5 sendok makan lemak dalam sehari. Kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula tinggi. Lebih baik
konsumsi buah dan sayur sebagai cemilan. Kemudian kurangi konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Lebih baik jangan menambah garam atau kecap pada makanan yang telah tersaji. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau digoreng. Lebih baik memasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Pilihlah bahan makanan segar daripada bahan makanan kemasan atau bahan makanan yang diawetkan. Bacalah label pada kemasan makanan dengan teliti dan seksama. Hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan, seperti acar asinan, makanan kaleng, dan lain-lain. Hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengolah makanan. Biasakan memasak makanan dengan merebus, mengukus, dan memanggang. Batasi juga penggunaan bumbu penyedap makanan seperti MSG atau monosodium glutamat atau yang biasa disebut dengan vestin. Sebagai gantinya, gunakan penguat rasa yang berasal dari bahan alami seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, kunyit, ketumbar, dan lain-lain. Menerapkan pola hidup sehat. Selain menjaga porsi makanan, perlu juga mengkonsumsi air mineral yang cukup minimal 8 gelas atau 2 liter per harinya agar terhindar dari dehidrasi. Pastikan juga kamu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari agar kalori yang masuk ke dalam tubuh dapat terbakar dan terhindar dari risiko penyakit tidak menular. Tidak lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan sebelum makan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di grup. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap menjaga pola hidup sehat, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.